sendirian ya? Ada Kak Adiba juga. Astaga, ini kan truknya Taman Safari Prigen. Ternyata Otan dan teman-teman sedang berkeliling untuk menikmati wisata feeding adventure, teman. Maafkan Otan yang sudah berprasangka tidak baik ya, Paman. Melalui truk ini, kita bisa sangat dekat dengan sobat Otan si singa Afrika, teman. Tidak hanya itu, kita juga bisa memberikan makan singa secara langsung. Wow banget nggak tuh? Saat truk jeruji masuk ke kandang singa, sontak saja hewan buas tersebut langsung menyerbu. Perilaku seperti ini sama ketika mereka berada di alam, teman. Ketika mangsa terlihat, mereka akan langsung berlari mengejarnya. Truk jeruji ini berisi makanan kesukaan si kucing besar ini. Itulah mengapa ia langsung agresif terhadap para pengunjung. Tolong Paman, itu ada singa yang naik ke atas truk. Otan takut. Sebenarnya kita tidak perlu khawatir, teman, karena jeruji ini berlapis 2 bagian rangka besi, sehingga sangat aman. Sob, kamu jangan buang air sembarangan ya. Di bawah ada Otan nih. Di alam, singa betina memang jauh lebih agresif ketika mencari makan, teman. Sedangkan jantan lebih santuy. Oh iya, selain singa, kita juga bisa memberi makan secara langsung harimau dan beruang. Cakep. Layaknya kucing di sekitar rumah kita, kucing besar ini juga suka berjemur, teman. Aktivitas berjemur mereka dimulai antara pukul 7 hingga 9 pagi. Selain sumber kehidupan, sinar matahari juga mengandung vitamin D yang kaya akan manfaat. Vitamin D dapat membuat tulang menjadi lebih kuat. Tulang yang kuat dapat membantu singa untuk dapat bertahan hidup, terutama untuk mencari makan. Selain itu, sinar matahari juga membantu mereka untuk membunuh bakteri dan kuman yang menempel pada tubuhnya. Kalau lagi malas-malasan gini, kalian terlihat sangat menggemaskan, sob. Tapi kalau sudah mengaum, serem. Teman, singa dipercaya memiliki raungan yang paling keras di antara kucing besar lainnya. Auman mereka dapat didengar hingga 8 km. Cakep. Mereka mengaum salah satunya untuk menjaga wilayah dan mencari anggota kelompok yang pergi mencari makan. Ini dia nih Hagen Otan pada episode kali ini. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan? Yaps, dia adalah Kak Adiba, biasa disapa Kak Diba. Ayo teman-teman di rumah, katakan halo. Halo Kak. Kak Adiba adalah seorang freelancer model, teman. Tapi ia juga salah satu penyayang binatang. Sudah siap untuk membantu Otan, Kak? Kuy, kita berangkat. Duh, siang-siang gini emang enaknya yang seger-seger ya. Wah, itu Kak Diba dan Paman membawa es batu. Pasti mau bikin es cendol dawet kayak lagunya Paman Didi Kempot kan? Loh, itu kok di dalam es baloknya terdapat daging ayam sih? Sepertinya Otan tahu deh balok es itu untuk siapa. Tuh kan. Balok es itu untuk sobat Otan si singa ini, teman. Bukan untuk es cendol dawet. Tapi kok si
raja hutan ini suka ya sama balok es? Padahal kan mereka tidak suka air. Ternyata si kucing besar ini mencoba melelehkan balok es dengan cara menjilatinya, teman. Mereka mencium keberadaan daging segar di dalam es. Itulah mengapa ia berusaha untuk mendapatkannya. Bau amis yang dihasilkan membuat indera penciuman sobat totan ini bekerja dengan baik. Selain itu, mereka juga memanfaatkan penglihatan mereka ketika berburu, teman. Penglihatan mereka jauh 8 kali peka terhadap cahaya daripada manusia. Perlahan tapi pasti, akhirnya sobat totan ini berhasil mendapatkan makanannya. Cakep. Wah, sekarang Kak Diba dan Paman membawa kelapa nih. Gak apa-apa deh, es cendol dawet gak jadi, kelapa pun Otan sikat. Enaknya sih air kelapa ini pakai susu, Kak, biar makin seger. Duh, lagi-lagi Otan kena PHP nih, alias pemberi harapan palsu. Teman, kelapa ini merupakan salah satu bentuk enrichment atau pengayaan yang dilakukan oleh pihak Taman Safari Prigen. Kelapa tersebut nantinya akan dikupas oleh singa secara perlahan, teman. Meski mendapat julukan Raja Hutan, ternyata kekuatan gigitan singa gak jauh lebih kuat dari jaguar atau harimau. Kekuatan gigitan singa hanya sebesar 650 PSI saja, teman. Mereka akan mengandalkan kelompoknya ketika sedang berburu mangsa yang besar. Itulah sebabnya singa tidak memerlukan gigitan yang kuat. Itu kok bisa sih kuku singa keluar dari kakinya secara tiba-tiba? Serem. Inilah salah satu kelebihan singa ketika berburu, teman. Kuku mereka dapat keluar masuk sesuai dengan kondisi pada saat itu. Kalau sudah begini sih, mending Otan kabur. Loh, Paman mau ngapain tuh masuk ke kandang singa? Bawa daging segala. Hati-hati, Paman. Tapi kok dagingnya ditaruh di atas bambu ya? Kenapa nggak ditaruh di tanah atau batu saja sih, Paman? Wih, tahu dari mana kamu, Sob, kalau di sana ada daging? Padahal kan Otan belum kasih tahu kalian. Saat berburu di alam, sobat Otan ini sangat mengandalkan penciumannya, teman. Singa dapat mencium mangsanya dari jarak yang cukup jauh. Walaupun daging tersebut kita sembunyikan di antara bambu, tetap saja mereka bisa menemukannya. Cakep. Lihat deh, teman, perilaku yang menggemaskan ini. Sama seperti kucing pada umumnya ya. Mereka suka sekali bermain sesuatu yang bergerak. Tapi kalau kamu yang Otan ajak main, serem juga sih. Teman di rumah pasti tahu kan kalau sekarang ini sedang terjadi wabah penyakit COVID-19? Kita semua kena dampaknya. Berbagai kegiatan dihentikan sementara waktu. Tapi ya mau bagaimana lagi? Kita memang harus jaga jarak, alias physical distancing. Keramaian harus kita hindari. Dan satu lagi nih, jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan dengan rajin mencuci tangan. Ternyata bukan manusia saja yang kena getahnya.
ada kabar lain yang tak kalah memilukan. Kalian pernah kebayang gak nasib sobat-sobat Otan yang berada di lembaga konservasi dan juga kebun binatang? Mereka pun juga kena dampaknya. Sedih deh Otan. Seperti juga di negara lain, beberapa kebun binatang di negara kita mulai kesulitan pendanaan untuk membeli pakan satwa-satwa yang jadi tanggungannya. Biasanya kebun binatang kan ada pemasukan dari tiket masuk pengunjung, tapi sejak ada pembatasan ini, kebun binatang terpaksa ditutup dan kehilangan pemasukan dana. Aduh, gawat. Bisa-bisa sobat-sobat Otan nanti kelaparan dan sakit. Otan mau ajak teman-teman semua untuk bantu sobat-sobat Otan di sana. Siapa tahu saja uluran tangan kita bisa membantu kesulitan mereka. Otan yakin kita semua bisa saling bantu. Kalau teman-teman di rumah mau berpartisipasi, bisa melalui link berikut ya. Otan berharap keadaan seperti ini lekas berakhir dan dunia kembali seperti sedia kala serta tersenyum kembali.